prosesi pengukuhan profesor riset dimulai. Halo kawan BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat ekosistem riset nasional. Rabu, 22 Oktober 2025, di Auditorium Gedung B.J. Habibie, Jakarta, BRIN secara resmi mengukuhkan 5 profesor riset baru dari berbagai bidang strategis melalui sidang terbuka Majelis Profesor Riset. Pengukuhan kali ini terasa sangat istimewa. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi BRIN, Profesor Edi Giri Rahman Putra, menyatakan keistimewaan acara ini karena untuk pertama kalinya Prekayasa Utama dikukuhkan menjadi profesor riset. Selain itu, salah satu anggota yang dikukuhkan berasal dari Brida Jawa Timur, menjadikannya profesor terbaik dari lingkup Brida. Pengukuhan perdana Prekayasa Utama dan profesor dari Brida. Dengan penambahan ini, BRIN kini telah mengukuhkan 85 profesor riset, mempertegas orientasi BRIN pada inovasi, kemandirian teknologi, dan pembangunan berkelanjutan. Melalui pengukuhan 5 profesor riset ini, BRIN menegaskan perannya sebagai lembaga riset nasional yang tidak hanya melahirkan inovasi, tetapi juga membangun ekosistem ilmu pengetahuan yang produktif, kolaboratif, dan berdampak nyata bagi masyarakat. Peneliti dan prekayasa merupakan entitas yang saling melengkapi dan berkolaborasi dalam mewujudkan riset dan inovasi sesuai dengan kepakarannya dan keahliannya. Dan tentunya bertambah istimewa lagi hari ini karena salah satu profesor riset yang dikukuhkan adalah salah satu periset terbaik dari Badan Riset dan Inovasi Daerah Brida, Provinsi Jawa Timur. 5 profesor riset yang dikukuhkan memaparkan orasi ilmiah yang menyajikan solusi berbasis sains untuk tantangan nasional dan global. Profesor Sony memaparkan riset pionirnya mengenai pemanfaatan biofuel untuk transisi energi. Penelitiannya berfokus pada peningkatan efisiensi produksi biodiesel, termasuk inovasi proses produksi tanpa katalis, serta studi kompatibilitas terhadap mesin. Biodiesel menawarkan kelebihan lingkungan dengan emisi CO2 dan polusi udara yang lebih rendah dibandingkan BBM. Namun, harga menjadi pertimbangan. Konsep eksternalitas dan polluter pay principle dapat digunakan untuk menginternalisasikan biaya lingkungan. Studi tentang efek dari pemanfaatan biodiesel pada emisi polutan dan external cost pada sektor transportasi di Jakarta menunjukkan bahwa nilai eksternal biodiesel meningkat dari Rp236 per liter pada 2005 menjadi Rp317 per liter pada 2025. Profesor Ridwan fokus pada riset digitalisasi penggilingan padi, menyoroti tulang punggung berberasa nasional. Profesor Ridwan memaparkan revitalisasi penggilingan padi kecil. Melalui pengembangan teknologi tepat guna seperti pengering berbahan bakar sekam, inovasinya terbukti meningkatkan rendemen beras dan mengurangi limbah. Arah riset selanjutnya adalah digitalisasi penggilingan berbasis IoT dan AI untuk menciptakan sistem cerdas dan berkelanjutan. Di masa depan, diprediksi akan berkembang penggilingan padi cerdas dengan sensor detektor mutu beras untuk color sorter otomatis penjamin keseragaman warna beras. Peralatan laboratorium uji mutu presisi semakin maju dan berkembang. Aplikasi teknologi IoT pada sistem penggilingan padi cerdas sangat prospektif, menjaga konsistensi mutu beras dan operasional penggilingan lebih efektif dan efisien. Profesor Mas Dalina memaparkan kesiapsiagaan menghadapi wabah. Berdasarkan pengalaman pandemi, Profesor Mas Dalina menekankan pentingnya formulasi kontak tracing yang efisien dan proporsional. Risetnya menawarkan model kolaboratif multi-helix, melibatkan BNPB, Kemenkes, komunitas dan media, guna memperkuat sistem deteksi dini wabah. Pendekatan ini diharapkan memperkuat kesiapsiagaan nasional terhadap penyakit menular dan mempercepat capaian Indonesia Emas 2045 melalui kesehatan masyarakat yang tangguh. Kontak tracing merupakan respon efektif dan efisien pada kondisi kedaruratan kesehatan masyarakat yang membutuhkan pengembangan inovasi mengikuti perkembangan teknologi digital.
Penyebaran penyakit antar negara harus diantisipasi melalui interoperabilitas informasi yang efektif. Dukungan regulasi nasional, regional, dan internasional harus diperkuat untuk menjadi standar operasi di lapangan. Profesor Bidari memperkenalkan inovasi teknologi permukaan biomaterial cerdas atau smart biomaterials yang dapat beradaptasi dengan lingkungan biologis tubuh. Kemandirian alat kesehatan lewat biomaterial cerdas riset ini yang telah diterapkan pada membran regeneratif gigi dan bioplastik medis menjadi dasar penting bagi penguatan industri alat kesehatan nasional yang mandiri dan berdaya saing. Dalam konteks ini, riset pengembangan permukaan biomaterial, khususnya pada membran regeneratif, memiliki peran penting dalam mendukung program nasional pengendalian penyakit gigi dan mulut. Kami telah melakukan riset yang dapat mendukung program pemerintah di sektor kesehatan nasional, seperti penanganan penyakit infeksi periodontitis yang membutuhkan biomaterial regeneratif. Profesor pertama dan terbaik yang dikukuhkan dari Badan Riset Daerah Provinsi Jawa Timur. Menutup orasi, Profesor Abdul Hamid membuat kebijakan publik menyoroti peran strategis Taman Hutan Raya dalam mitigasi perubahan iklim. Studi di Tahura Raden Surjo membuktikan potensi serapan karbon hingga 276.000 ton CO2 per tahun dengan nilai ekonomi puluhan miliar melalui skema perdagangan karbon, sekaligus memperkuat kesejahteraan lokal melalui model agroforestry. Bahwa Tahura berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan mengurangi dampak perubahan iklim dengan menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Selain itu, Tahura juga melindungi keanekaragaman hayati dan mencegah kepunahan spesies. Contohnya kawasan Tahura menyerap karbon dioksida dan menyimpan dalam bentuk biomasa dalam tanah sehingga membantu mengurangi efek rumah kaca dan perubahan iklim itu sendiri. BRIN TV, TV riset zaman now.